Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Angelia. Saya dari kelas 64 7AH07. Di sini saya akan membacakan rangkuman tugas mata kuliah manajemen keuangan. Sumber pendanaan. Sumber dana dari dalam perusahaan, internal source, dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana perusahaan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana inter. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Dana pinjaman bank meliputi yang pertama, kredit usaha kecil menengah, yang kedua kredit tanpa anggunan, yang ketiga leasing, yang keempat kredit pasar uang, yang kelima letter of credit, yang keenam factoring. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya adalah term loan, equipment loan, dan leasing. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba, ditahan, dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal: yang pertama, tingkat bunga, yang kedua, stabilitas dari perolehan laba, yang ketiga, struktur aktiva, yang keempat, tingkat risiko aktiva, yang kelima, sifat manajemen, dan yang keenam, besarnya jumlah kebutuhan modal. Pendekatan Modigliani-Miller beranggapan bahwa nilai perusahaan independen tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai atau cash dividend yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen tersebut yaitu: yang pertama, kebijakan pemberian dividen stabil, yang kedua, kebijakan pemberian dividen yang meningkat, yang ketiga, kebijakan pemberian dividen yang konstan, dan yang keempat, kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Untuk menghitung dividen perlu diketahui 3 hal, yaitu: yang pertama, dividen payout ratio sama dengan rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan, biasanya dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, jumlah saham perusahaan. Yang ketiga, laba bersih perusahaan. Rumusnya, dividen sama dengan laba bersih X dividen payout ratio. Tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen. Announcement date: pada tanggal ini perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividen. Recording date atau tanggal pencatatan adalah hari ketika perusahaan mencatat siapa saja investor yang berhak menerima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.